Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 28 Januari 2022 kita akan kembali membahas 3 buah rekomendasi saham yang dimiliki oleh Bank Mandiri, kemudian yang kedua adalah perusahaan gas negara, dan yang ketiga adalah Panca Mitra Multi Perdana dengan kode emiten PMMP. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode PMME yang dimiliki oleh Panca Mitra Multi Perdana. PMMP itu hari ini dibuka di harga 428 dengan rentang harganya adalah 426 sampai dengan 448 dan ditutup di harga 444 atau menguat sebesar 16 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di hari kemarin yang di 428 rupiah. PMMP memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 10,16 miliar rupiah, di mana market cap-nya ada hanya sebesar 1,04 triliun dan tampak hari ini PMMP diperdagangkan dengan average price-nya adalah di 436,6 rupiah. Dan kalau kita perhatikan PMMP hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 438, itu sebesar 44.123 lot dengan 510 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar atau penutupan market hari ini, itu di posisi bid-nya itu paling banyak antrean adalah di harga 434, itu sebesar 2.317 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrean paling banyak adalah di harga 450, itu sebesar 3.715 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat 30 hari kumulatif up and down, itu tampak PMMP itu ditutup hijau itu sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 12 kali. Dan kalau kita perhatikan rentang harga dari PMMP dalam 1 bulan terakhir adalah di 420 sampai dengan 492, dan kalau secara yearly-nya itu adalah di 240 sampai dengan 625 rupiah. Dan hari ini tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 52,99 juta rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 394,99 juta rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 8,11 miliar rupiah di emiten PMMP ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi key statistik daripada PMMP, itu tampak kalau kita perhatikan di tahun 2021 itu tampak earning per share daripada PMMP itu di kuartal kedua itu tampak mengalami penurunan, dan di kuartal ketiga itu sedikit mengalami peningkatan. Dan kalau kita perhatikan secara dividen paid ratio-nya itu yang dibayarkan itu hanya sebesar 4,88%. Dan kalau kita berpindah untuk melihat valuasi daripada PMMP, maka kita peroleh informasi bahwa price book value ratio daripada PMMP adalah sebesar 1 kali, sedangkan price earning ratio-nya itu adalah sebesar 6,41 kali, sehingga secara valuasi ini boleh dikatakan PMMP ini masih cukup murah. Dan secara profitability itu tampak dari sisi net profit margin-nya itu baru sebesar 6,63%, sedangkan ROE-nya itu sebesar 15,63%. Dan liquidity daripada PMMP sendiri itu secara debt equity ratio-nya adalah sebesar 255,19%, di mana quick ratio-nya itu hanya sebesar 28,99%. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan secara liquidity ini PMMP ini kurang begitu sehat, secara valuasi masih murah, sedangkan dari profitability sendiri itu secara net profit marginnya ini belum maksimal. Dan kalau kita berpindah ke bandar detektor daripada PMMP, itu tampak hari ini Top One Broker itu sedang melakukan small distribution
di mana top 3 broker ini dalam posisi normal distribution dan top 5 broker ini sedang posisinya adalah netral. Di mana secara general hari ini broker ini sedang melakukan distribusi dan tampak broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 438 dan broker YP sebagai top net sellernya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan itu tampak untuk PMMP itu kalau kita lihat top 1 broker ini dalam posisi big akumulasi, top 3 broker dalam posisi normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang small akumulasi. Akan tetapi secara general ini broker dalam 1 minggu terakhir ini sedang melakukan distribusi. Dan kalau kita perhatikan tampak broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di angka 432 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya, kalau kita perhatikan ini tampak masih belum begitu meyakinkan karena posisi RSI ini masih di bawah 50. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volumenya itu tampak ada peningkatan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari kemarin, dan tampak juga volume perdagangan hari ini itu sudah berada di atas dari volume rata-rata 20 hari. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak EMA 200 ini sedang berada di posisi supportnya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat dari sisi parabolic SAR-nya sendiri, ini tampak hari ini menyentuh dari ujung atas daripada candle hari ini, sehingga bagi kami untuk PMMP ini mungkin bisa sedikit mulai tes buying atau tes lot, dari mana bagi kami sendiri untuk PMMP ini memiliki support pertama itu di 426 dan support keduanya ada di 410, sedangkan resisten pertama itu ada di 462 dan resisten keduanya ada di 480 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh perusahaan gas negara. Itu dengan kode emitennya itu adalah PGAS. Jadi kalau kita perhatikan itu PGAS atau perusahaan gas negara itu tampak hari ini dibuka di harga 1330 dengan rentang harganya ada di 1325 sampai dengan 1385, dan ditutup di harga 130 atau menguat 40 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin di 1330. Sedangkan kalau kita perhatikan grafik pergerakan harga di saat penutupan tampak sudah mulai bergerak ke atas, di mana hari ini perusahaan gas negara memiliki volume transaksi itu sebesar 77,49 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 33,21 triliun, dan tampak pegas hari ini diperdagangkan dengan harga rata-rata ada di 1359,9 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak di PGAS paling banyak itu transaksi ada di harga 1370, itu di harga penutupan sebesar 126.421 lot dengan 1.735 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di sisi bid offernya sendiri pada saat penutupan market, itu tampak antrian paling banyak di posisi bidnya itu ada di harga 1350 sebesar 27.738 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di 1390 sebesar 23.024 lot. Dan kalau kita berpindah ke 30 hari kumulatif up and down untuk melihat price diary daripada PGAS, maka kita peroleh informasi bahwa PGAS ditutup sebanyak 8 kali hijau dan ditutup merah sebanyak 12 kali, di mana rentang harga daripada PGAS sendiri dalam 1 bulan terakhir itu ada di 1260 sampai dengan 1420, sedangkan secara yearly itu tampak harga PGAS ada di 960 sampai dengan 1880 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign sale hari ini sebesar 843,15
juta rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 229,15 juta rupiah di emiten PGAS, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 132,18 miliar rupiah. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk PGAS itu tampak di tahun 2021 itu di kuartal 1 ke kuartal kedua itu tampak adanya peningkatan earning per share-nya, sedangkan ke kuartal ketiga itu tampak sedikit ada penurunan. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara quarter to quarter jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tampak tahun 2021 itu tampak masih lebih bagus dari tahun 2020. Dan PGAS sendiri memiliki valuasi itu adalah sebesar 0,92 kali untuk price book value ratio-nya, sedangkan secara price earning ratio-nya itu adalah sebesar 6,08 kali, sehingga secara valuasi PGAS ini boleh disimpulkan masih cukup lumayan murah. Dan dari sisi profitability-nya sendiri tampak cukup lumayan bagus, di mana net profit margin-nya itu adalah sebesar 12,70%, dan return on equity-nya sendiri adalah sebesar 15,12%, di mana kalau kita perhatikan untuk liquidity-nya sendiri untuk PGAS itu debt equity ratio daripada PGAS tampak sebesar 168,48%, dan quick ratio-nya itu cukup lumayan bagus di 217,84%. Sehingga secara kesimpulan, secara fundamental PGAS ini boleh dikatakan masih cukup lumayan bagus. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk PGAS hari ini itu tampak dari top 1 broker dan top 3 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 3 broker dalam posisi small akumulasi, sedangkan broker secara general ini dalam posisi akumulasi, dan tampak broker AK ini adalah sebagai top net buyer-nya dan broker BK itu sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke periode 1 minggu terakhir itu tampak bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 dan top 3 broker ini posisinya adalah netral, dan top 5 broker dalam small akumulasi, sedangkan broker secara general ini dalam posisi akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1327 dan broker CS sebagai top net seller-nya. RSI-nya sendiri daripada PGAS ini tampak cukup lumayan bagus, itu sudah mulai bergerak di atas angka 50, hingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas, dan hal ini juga ditunjang oleh volume perdagangan hari ini yang lebih bagus daripada hari kemarin, walaupun tampak dari volume hari ini belum mencapai rata-rata dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi kalau kita lihat hari ini tampak candle sedang menguji resistennya di MA 50, dan juga tampak candle sendiri sudah sedikit menjauh dari MA 200, sehingga kemungkinan posisi akan bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri, kalau melihat dari parabolik SAR juga tampak sedang menuju ke atas, sehingga untuk resistennya sendiri bagi kami untuk PGAS itu ada di 1445 sebagai resisten pertama dan 1520 sebagai resisten kedua, sedangkan supportnya sendiri itu ada di 1310 dan support kedua ada di 1260 rupiah. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke emiten yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Bank Mandiri dengan kode emiten adalah BMRI. Jadi kalau kita perhatikan, BMRI tampak hari ini itu dibuka di harga 7625 atau sedikit loncat atau 3 tik loncat jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 7550, dan tampak BMRI ditutup harga 7650 atau menguat sebesar 100 poin, dan rentang harga BMRI sendiri hari ini adalah di 7550 sampai dengan 7650 rupiah. Dan kalau kita lihat volume
perdagangan daripada BMRI hari ini adalah sebesar 460,65 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 357 triliun dan tampak BMRI diperdagangkan hari ini dengan average price atau harga rata-rata ada di 7605 rupiah. Dan kalau kita perhatikan pada saat perdagangan hari ini itu BMRI paling banyak diperdagangkan adalah di harga 7600, itu sebesar 325.825 lot dengan 5.099 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market sendiri di posisi bidnya itu antrean paling banyak ada di harga 7575 itu sebesar 3.262 lot, dan di overnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 7.675 sebesar 57.918 lot. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada BMRI itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down itu BMRI ditutup hijau itu cukup lumayan banyak sebanyak 13 kali dan ditutup merah sebanyak 6 hari. Dimana kalau kita lihat rentang harga daripada BMRI ini tampak secara mingguan, bulanan, 3 bulan sampai dengan 1 year-nya atau dalam setahunnya itu adalah sudah termasuk di all time high-nya itu di 7650 rupiah, kan tetapi kalau kita lihat dalam 3 tahun itu all time high-nya ada di 8.175 dan dalam 5 tahun itu ada di 9.050 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy hari ini sebesar 193,43 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir asing tampak juga sedang melakukan pembelian sebesar 304,22 miliar rupiah, di mana dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 612,62 miliar rupiah di emiten BMRI ini. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk BMRI gitu, kalau kita perhatikan tampak dari earning per share-nya secara quarterly di tahun 2021 itu tampak mengalami peningkatan, di mana dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini cukup lumayan bagus, akan tetapi di kuartal ketiga dari kuartal kedua kenaikannya tidak sebagus kenaikan dari Q1 Q2, akan tetapi tetap kalau kita perhatikan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu kuartal 2 dan kuartal 3 daripada BMRI itu tampak hampir 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Dan dari sisi dividend paid ratio-nya sendiri ini untuk BMRI itu sebesar 60,02% itu dibayarkan di tahun 2020, dan kalau kita lihat secara valuasi daripada BMRI itu tampak price book value ratio daripada BMRI itu ada di 1,82 kali dan price earning ratio-nya itu sebesar 13,92 kali, sehingga secara valuasi BMRI boleh dikatakan tidak begitu murah. Dan dari sisi profitability-nya sendiri BMRI ini cukup lumayan bagus, NPM-nya itu ada di 20,68% dan ROE-nya ada di 13,07%, sedangkan liquidity daripada BMRI itu kalau kita perhatikan quick ratio-nya itu di 110,95%. Sehingga secara fundamental bagi kami BMRI ini cukup lumayan bagus dari sisi profitability-nya, walaupun kalau dilihat dari valuasinya agak sedikit mahal, tapi masih layak untuk dilirik sebagai koleksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BMRI itu kalau kita perhatikan tampak BMRI hari ini itu top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker secara general adalah sedang melakukan akumulasi, di mana broker ZP sebagai top net buyer-nya di harga Rp7.607 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu untuk BMRI, bandar detektor memberikan informasi bahwa kembali top 1 broker ini posisinya adalah small akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 broker dalam posisi big akumulasi, dan
broker ZP sebagai top net buyer-nya di 7460 dan broker YP sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya sendiri daripada BMRI, itu tampak BMRI di sisi RSI-nya itu tampak sudah sedikit menyentuh batas atasnya, sehingga cuan money perlu hati-hati karena sudah hampir di 1 minggu terakhir ini BMRI posisinya adalah hijau, kan, tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume, ini volumenya cukup meningkat terus, sehingga boleh disimpulkan pasar masih lumayan menarik di BMRI. Dan kalau kita lihat dari EMA 250 maupun 20 daripada BMRI ini sedang bergerak ke atas, demikian pula dengan parabolik SAR-nya, sehingga boleh dikatakan BMRI ini sedang uptrend. Dan kalau kita lihat dari trend line atau resisten trend line, tampak di tanggal kemarin di 27 Januari 2022 ini terkonfirmasi sudah terjadi breakout, sehingga bagi kami sendiri untuk BMRI ini memiliki support pertama di 7500 dan support keduanya di 7430, sedangkan resisten pertama dari BMRI itu ada di 7800 dan 8000 sebagai resisten keduanya. Jadi demikianlah 3 buah rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Jadi emiten yang kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh BMRI atau Bank Mandiri, kemudian PGAS itu perusahaan gas negara, serta PMMP yang dimiliki oleh Panca Mitra Multi Perdana. Dan di sini juga kami ingatkan kepada cuan mania untuk menjalankan trading plan-nya dengan ketat, serta manajemennya dengan proporsional, sehingga bisa lebih aman di saat melakukan pembelian atau penjualan. Dan juga kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa rekomendasi saham yang kami sampaikan ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami sampaikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.